Anjas kelas. Awal masuknya Jepang ke Indonesia. Jepang mendarat pertama kali di Indonesia pada 11 Januari 1942, tepatnya di Tarakan, yang dulunya termasuk wilayah Kalimantan Timur. Salah satu alasan Jepang menjajah Indonesia adalah untuk mendapat cadangan logistik dan bahan industri perang, seperti minyak bumi dan aluminium. Gerakan 3A untuk mendapatkan dukungan rakyat di Indonesia. Jepang membentuk sebuah perkumpulan yang dinamakan Gerakan 3A. Perkumpulan ini dibantu pada tanggal 29 Maret 1942 sesuai dengan nama perkumpulan ini memiliki 3 simboyan, itu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia. Sebagai pimpinan gerakan 3A, bagian propaganda Jepang, Sadenbu, telah menunjuk bekas tokoh Parindra Jawa Barat, yakni Mr. Syamsuddin sebagai ketua, dengan dibantu beberapa tokoh lain seperti K. Sultan Pamuncak dan Muhammad Saleh. Jepang berusaha agar perkumpulan ini menjadi wadah propaganda yang efektif. Oleh karena itu, di berbagai daerah dibentuk komite-komite. Sejak bulan Mei 1942, perhimpunan itu mulai diperkenalkan kepada masyarakat melalui media massa. Ternyata, sekalipun dengan berbagai upaya, gerakan 3A ini kurang mendapat simpati dari rakyat. Gerakan 3A hanya berumur beberapa bulan saja. Jepang menilai perhimpunan itu tidak efektif. Bulan Desember 1942, gerakan 3A dinyatakan gagal. Pusat Tenaga Rakyat Putra. Gerakan 3A dinilai gagal oleh Jepang. Kemudian Jepang berusaha mengajak tokoh pergerakan nasional untuk meningkatkan kerjasama. Jepang kemudian mendirikan organisasi pemuda Asia Raya di bawah pimpinan Soekarjo Wiryopranoto. Organisasi itu juga tidak mendapat sambutan rakyat. Jepang kemudian membubarkan organisasi itu. Kekalahan Jepang di berbagai medan pertempuran telah menimbulkan rasa tidak percaya dari rakyat. Oleh karena itu, Jepang harus segera memulihkan keadaan. Jepang harus dapat bekerja sama dengan tokoh-tokoh nasionalis terkemuka, antara lain Soekarno dan Muhammad Hatta. Majelis Islam A'la Indonesia dan Majelis Syuro Muslimin. Berbeda dengan pemerintahan Hindia Belanda yang cenderung anti terhadap umat Islam, Jepang lebih ingin bersahabat dengan umat Islam di Indonesia. Jepang sangat memerlukan kekuatan umat Islam untuk membantu melawan sekutu. Oleh karena itu, sebuah organisasi Islamiyah yang cukup berpengaruh pada masa pemerintahan kolonial Belanda mulai dihidupkan kembali oleh pemerintahan penduduk Jepang. Pada tanggal 4 September 1942, MIAI diizinkan aktif kembali. Dengan demikian, MIAI diharapkan segera dapat digerakkan sehingga umat Islam di Indonesia dapat dimobilisasi untuk keperluan perang.
Dengan diaktifkannya kembali MIAI, maka MIAI menjadi organisasi pergerakan yang cukup penting di zaman pendudukan Jepang. Adapun tugas dan tujuan MIAI waktu itu adalah sebagai berikut. Pertama, menempatkan umat Islam pada kedudukan yang layak di dalam masyarakat Indonesia. Dua, mengharmonisasikan Islam dengan tuntutan perkembangan zaman. Tiga, ikut membantu Jepang dan Perang Asia Timur Raya. Jawa Hokokai. Tahun 1944, situasi Perang Asia Timur Raya mulai berbalik. Tentara sekutu dapat mengalahkan tentara Jepang di berbagai tempat. Hal ini menyebabkan kedudukan Jepang di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Susunan dan kepemimpinan organisasi Jawa Hokokai berbeda dengan Putra. Jawa Hokokai benar-benar organisasi resmi pemerintah. Oleh karena itu, pimpinan pusat Jawa Hokokai sampai pimpinan daerahnya langsung dipegang oleh orang Jepang. Oh Indonesia, Watashi berhasil mengusir sekutu. Terima kasihlah. Nggih, cahaya Nippon, kami akan membalas kebaikanmu. Ini adalah pekerja paksa kami yang akan membantu kalian perang. Boy. Ini adalah para wanita kami yang akan membantu kalian mengurusi hawa nafsu kalian. Kimochi. Nih, Bo. Wilayah Jepang sudah hilang, habis dinuklir Amerika. Saat ku pulang dan mengalah, itu saat angkat bendera. Undang-undang sudah kata, jangan biar semua berdaya. Nanti orang datang percaya, bila terkena badan muka. Maafkan saya menyesal.